Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bertemu di ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang luar biasa, dalam perlindungan Tuhan. Dan mari kita menyiapkan hati kita pada hari ini untuk meninggikan dan memuji Dia, karena kita tahu ini adalah harinya Tuhan, hari yang spesial untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama, menyatukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih kami boleh datang pada hari ini untuk mau memuji dan menyembah Engkau. Telah siapkan hati kami biar kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau sungguh layak dipuji dan menerima segala pujian kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari memuji Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
karena ada janji-Mu, karena ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah membebaskan kami semua pada hari ini ya Tuhan. Kami saat ini siap mau mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan ubah kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap daripada kita semua diberkati melalui pujian penyembahan. Amin. Saudaraku, hadirat Tuhan kita nikmati bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Romi Ende jauh-jauh dari Tomohon, Sulawesi Utara, direkam di Desa Paso, di Gereja Paso City Blessing. Pastor Romi dan keluarga tinggal di Tomohon dan menjadi bagian daripada tim pastoral di Paso City Blessing, Sulawesi Utara. Saya percaya setiap firman ini akan memberkati Anda semua. Siapkan catatan dan Alkitab Anda. Mari kita buka hati kita menerima firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Jemaat City Blessing Berkat Bagi Bangsa. Saudara yang berada dimanapun saat ini berada, di Jakarta maupun di seluruh daerah yang ada di Indonesia, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyertai selalu, Tuhan akan memberkati saudara selalu. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan berkati. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita semua. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Dia menyertai setiap umatnya, dan saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Marganti, Ibu Pinkan yang boleh memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah. Mungkin kita tidak bertemu bertatap muka secara langsung, tapi saya dan keluarga sungguh kangen dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta. Tapi hari ini saya boleh berkesempatan untuk bisa memberkati lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari Minggu ini, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita baca sama-sama dari Matius 21 ayat 18 sampai 19. Saya akan kasih judul firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah apa yang Tuhan cari. Matius 21 ayat 18 firman Tuhan katakan seperti ini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Bapak Ibu Saudara, Yesus walaupun dia hanya berwujud manusia, dia adalah Tuhan, tapi dia juga merasa lapar. Lalu ayat 19 dikatakan seperti ini. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Yesus melihat pohon ara itu enggak ada buahnya. Dia cuma melihat pohon ini bertumbuh, tapi dia cuma melihat hanya daun-daun saja. Apa yang Yesus lakukan? Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saya berdoa bahwa kita sebagai murid Yesus, kita sebagai anak Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah menjadi orang Kristen yang berbuah. Amin. Poin yang pertama saya mau kasih dari tema hari Minggu ini. Poin yang pertama adalah Yesus lapar. Waktu Yesus lapar, dia mencari buah. Bapak Ibu Saudara, kita diumpamakan sebagai pohon ara. Kita ditempatkan di berbagai tempat. Ada mungkin tempat yang subur, ada mungkin tempat yang kering. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan terus memberi kita pertumbuhan. Dan bahkan bukan cuma sekedar bertumbuh, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang berbuah. Ada contoh dari Matius 13 ayat 18 sampai 23 tentang perumpamaan seorang penabur. Kita tahu ada
kita sudah banyak belajar dari firman Tuhan ini. Ada banyak jenis tanah. Tapi kita mau belajar satu jenis tanah aja. Dari Matius 13 ayat 22. Dikatakan seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang Kristen, Tuhan rindu untuk kita bertumbuh. Di gereja, di jemaat City Blessing Paso, kita punya tema bertumbuh bersama. Tapi kita lihat di Matius 13 ayat 22 ini. Ini adalah contoh orang Kristen yang bertumbuh. Tapi karena ada kekhawatiran yang menghimpit hidupnya. Ada semak duri yang mengikat orang Kristen ini, anak Tuhan ini, murid Tuhan ini. Sehingga apa? Dia tetap bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan rindu untuk melihat orang Kristen bertumbuh. Tuhan rindu untuk melihat anak-anak Tuhan bertumbuh. Tuhan rindu untuk melihat gerejanya bertumbuh. Tapi lebih dari itu, Tuhan lebih rindu lagi untuk melihat orang-orang yang dikasihinya itu bukan sekedar bertumbuh, tapi dia menghasilkan buah. Saya berdoa kita tidak menjadi seperti pohon aren yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi berbuah sampai selama-lamanya. Tuhan itu tetap panjang sabar, tetap mengasihi saudara dan saya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita bertumbuh, mari kita cuma menjadi orang Kristen yang gak cuma bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Ini adalah saat-saat yang tepat di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan rindu melihat anak-anaknya pergi memberitakan Injil. Sekarang cara yang paling gampang untuk bisa memberitakan Injil cuma lewat online. Dan saya percaya keadaan seperti ini Tuhan sedang mengajar kita. Sekalipun kita hanya di rumah, tetap kita bisa menghasilkan buah. Sekalipun kita hanya tinggal di rumah, gak ngapa-ngapain. Sebelum kejadian ini hampir setiap minggu, seminggu 2 kali saya dengan rekan dari hamba Tuhan sama-sama di kota Tomohon. Seminggu 2 kali kami pergi memberitakan Injil ke pasar di Tomohon. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, bahkan ada yang memberi dirinya dibaptis. Tapi tiba-tiba datang pandemi COVID-19 ini, datang virus ini yang membuat kita tidak bisa lagi pergi keluar. Tapi itu tidak akan menghambat kita sebagai anak Tuhan untuk bisa menghasilkan buah. Saya percaya bahwa teknologi internet, teknologi online ini Tuhan ciptakan untuk kita bisa memberitakan Injil sekalipun kita hanya di rumah. Bapak Ibu Saudara, pakai teknologi ini. Pakai media di mana sudah berinteraksi saat ini, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat Zoom, entah itu lewat aplikasi WhatsApp. Pakai semuanya itu untuk kita bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tetap menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Jadi ingat poin yang pertama. Waktu Yesus lapar, dia mencari anak-anak Tuhan. Dia mencari orang Kristen yang menghasilkan buah. Yesus mencari buah. Dimanapun kita berada, saya percaya kita bisa menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua. Yohanes 4 ayat 4 sampai ke 7. Kita tahu cerita ini di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Sampai di ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan seperti ini. Dia berbicara kepada perempuan Samaria itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua saya mau kasih judul Yesus haus. Dengan kata lain, Yesus
rindu mencari orang yang sungguh-sungguh haus kepada dia. Waktu dia haus bukan berarti dia cuma sekedar waktu dia sebagai manusia, mungkin dia haus secara jasmani, memang betul karena dia manusia. Tapi saat ini waktu dia di surga, dia juga tetap haus. Makanya kalau kita baca dari Yohanes 4 ini, kita akan sampai kepada ayat yang dimana semua orang Kristen itu tahu, bahkan mungkin sudah hafal. Ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan masih haus. Apa yang dia haus? Dia haus melihat orang-orang menyembah dia. Dia haus melihat anak-anak Tuhan menyembah dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara waktu beberapa bulan yang lalu mengatakan, saya sibuk. Saya nggak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Saya nggak punya waktu. Tapi sekarang Tuhan bikin kejadian ini, ada virus di mana-mana, kita hanya di rumah. Saya percaya Tuhan rindu untuk kita bisa menyembah Dia. Tuhan mau pakai keadaan ini, situasi ini supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan apa? Menyembah Tuhan kita. Saat Yesus haus, Dia mencari seorang penyembah. Saudara tahu apa yang Yesus tidak bisa lakukan? Kita tahu bahwa Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa melakukan apa saja. Yang menurut manusia nggak mungkin, itu mungkin. Tapi ada satu yang dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa menyembah. Kenapa? Karena untuk menyembah harus ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa daripada orang yang menyembah. Sedangkan Yesus satu-satunya satu-satunya makhluk yang paling berkuasa. Nggak ada lagi yang di atas dia, nggak ada yang lebih tinggi. Makanya dia nggak bisa menyembah karena nggak ada yang lebih besar daripada dia. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan dari Yohanes 4 tadi bahwa Yesus rindu untuk mencari penyembah-penyembah. Dia rindu bahwa anak-anaknya Tuhan datang untuk menyembah Dia. Bukan hanya sekedar menyembah, tapi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam Roh Kudus. Menyembah di dalam firman Tuhan. Pakai firman Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan. Sekarang banyak lagu-lagu rohani. Dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani. Pakai itu untuk bisa menjadi momen di mana kita bisa menyembah Tuhan. Kita di mobil, kita di motor, dimanapun kita berada, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Sesuatu yang kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyembah Tuhan. Karena di poin yang kedua ini, Yesus haus. Waktu dia haus, dia rindu ada orang yang datang menyembah dia. Yesus cuma bisa dipuaskan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar untuk menyembah Dia. Kita sampai kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah apa yang Tuhan cari di masa COVID-19 ini. Yang ketiga, Tuhan sedang mencari seorang pahlawan. Hakim-Hakim 6, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya merenungkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab 1 tahun dan saya sampai kepada kitab Hakim-Hakim. Dan saya belajar tentang seorang yang luar biasa yang bernama Gideon. Saudara mungkin sudah tahu kisah tentang Gideon. Tapi di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kisahnya adalah waktu pada masa itu bangsa Israel sedang dikuasai oleh orang-orang Midian. Saking berkuasanya orang Midian terhadap bangsa Israel, mereka hidup dalam ketakutan. Bahkan mereka sampai sembunyi ke dalam gua-gua. Ke tempat-tempat pemerasan anggur. Mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka melockdown diri mereka sendiri. Sama mungkin seperti apa yang kita alami saat ini. Kita disuruh pemerintah untuk lockdown. Kenapa? Karena kita takut ada virus corona, COVID-19. Bangsa Israel ini
pernah mengalami kejadian seperti itu. Saking mereka takutnya kepada bangsa Midian, mereka mengunci diri mereka sendiri, mereka melockdown diri mereka sendiri, mereka sembunyi, mereka takut. Termasuk juga dengan orang yang bernama Gideon ini. Kalau saudara baca, Gideon itu bukan orang yang pemberani. Bahkan dia harus bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Dia harus bersembunyi. Kenapa? Karena dia takut dengan orang Midian. Sampai hari di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, sungguh luar biasa. Malaikat berkata kepada seorang yang penakut, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya percaya firman ini menggambarkan kehidupan kita saat ini. Setiap orang-orang percaya, walaupun kita mungkin banyak yang kita mengalami keadaan takut. Tapi saya percaya malaikat Tuhan akan datang kepada kita, firman Tuhan akan datang kepada kita dan menyatakan bahwa Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan gak pilih orang yang sempurna. Tuhan gak mencari orang yang berani. Tuhan gak mencari orang yang hebat. Kalau kita baca di Alkitab selalu kebanyakan dia mencari orang-orang yang justru sepertinya penakut. Kecil, bagaimana Tuhan bisa memakai Daud seorang yang kecil untuk melawan Goliat. Orang murid-murid Yesus adalah murid-murid yang penakut. Bahkan sebelum Yesus terangkat. Sebelum Yesus memberikan firman-Nya untuk mereka pergi memberitakan Injil. Murid-murid itu datang kepada Yesus dengan apa? Ragu-ragu. Kalau saudara baca firman Tuhan. Mereka ragu-ragu, mereka takut. Tapi dari orang yang ragu-ragu, orang yang takut nih Tuhan mau pakai. Sama seperti Tuhan mau pakai saudara dan saya. Saat ini. Di masa-masa ini Tuhan mau pakai saudara dan saya. Pegang firman Tuhan ini. Tuhan menyertai engkau. Katakan kepada diri kita sendiri. Tuhan menyertai saya. Ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Gideon bukan orang yang hebat. Tapi Tuhan pakai Gideon. Gideon bukan orang yang pemberani. Tapi Tuhan pakai dia. Bahkan hanya waktu roh Tuhan hinggap kepada Gideon. Dia hanya memakai 300 orang. Dari ribuan pasukan Israel yang ada. Tuhan hanya pakai 300 orang untuk menghancurkan musuhnya. Dia gak pakai yang banyak-banyak. Dia gak mau memperlihatkan bahwa saya punya pasukan yang besar untuk bisa mengalahkan musuh. Enggak. Satu orang bisa mengalahkan 1000. Kita mungkin cuma sendiri. Di tempat tinggal kita, di lingkungan kita. Saudara mungkin berada di tempat yang kiri kanan saudara orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi enggak usah takut. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Sudah diberkati oleh firman Tuhan sampai saat ini. Amin. Saya mau di akhir khotbah ini saya mau menceritakan tentang kisah penginjilan yang masuk ke tanah Minasa. Injil masuk ke tanah Minasa itu pada tanggal 12 Juni 1831 itu merujuk kepada kedatangan 2 orang pendeta yang berasal dari Jerman. Namanya Johann F. Friedel dan Johann G. Schwarz. Atau biasa di sini dibilang cuma J. F. Friedel dan J. G. Schwarz. 2 orang. Yang satu cuma penjahit. Yang satu cuma tukang sepatu. Tapi 2 orang ini dipakai Tuhan untuk bisa membawa Injil masuk ke tanah Minasa. J.F. Friedel dia
memberitakan Injil di daerah Tondano. J.G. Squires memberitakan Injil di daerah Languan. Dan itu cikal bakal bertumbuhnya gereja yang terbesar di Minahasa saat ini. Gereja Masih Injili Minahasa, Gemim. Hampir seluruh Sulawesi Utara, Gemim ini menjadi gereja yang besar. Ini adalah berkat dua orang ini yang sungguh-sungguh mau taat. Tapi saya nggak mau cerita banyak sebenarnya dengan masuknya dua orang ini. Saya mau bercerita tentang seorang penginjil pribumi yang bernama Amos Da Costa. Dia ini murid daripada salah satu yang penginjil Jerman itu. Dia murid dari J.F. Riedel. Amos Da Costa. Amos Da Costa ini bukan orang Minahasa, bukan orang Manado. Dia orang Ambon. Tapi dia rindu untuk bisa memberitakan Injil tanah Minahasa. Mula-mulanya dia hanya seorang asisten rumah tangga daripada J.F. Riedel. Tapi dia sungguh rindu untuk bisa memberitakan Injil sehingga akhirnya dia belajar. Dan akhirnya dia menjadi guru sampai akhirnya dia diutus ke suatu desa. Desa yang kecil namanya Kapataran. Perjuangan Amos Da Costa ini, mohon maaf Bapak Ibu Saudara kalau Amos Da Costa ini saya sudah cari-cari tidak ketemu gambarnya, fotonya tidak ada, yang ada cuma fotonya J.F. Riedel dan J.G. Swartz. Banyak sekali penginjil-penginjil pribumi, terutama yang di tanah Minahasa, tidak ada lagi gambarnya, tidak ada fotonya. Tapi ini saya mengucap syukur masih ada orang yang bisa menuliskan ini. Saya juga mendapatkan kisah tentang Amos Da Costa ini hanya dari buku sejarahnya Gemim. Jadi Amos Da Costa ini dia diutus ke desa kecil namanya Kapataran. Dan di sana dia nggak disambut dengan baik. Kenapa? Karena dia perangainya nggak seperti orang Minahasa. Wajahnya nggak seperti orang Minahasa. Kalau sudah tahu orang Minahasa kan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah Amos Da Costa ini dia masuk ke desa itu dan diejek, dihina, banyak orang yang gak suka. Tapi karena dia sungguh-sungguh berapi-api, dia sungguh-sungguh rindu untuk melihat orang bisa mendengarkan firman Tuhan, dia tetap setia, dia tetap bertahan di sana sampai 25 tahun. Sampai akhirnya pelan-pelan banyak orang yang dimenangkan dan memberi diri mereka dibaptis. Sampai akhirnya desa Kapataran ini yang tadinya nggak dikenal, bahkan desa ini yang tadinya kebanyakan mereka hanya menyembah berhala, menjadi desa Kristen. Desa yang mengasihi Tuhan. Sehingga Amos Da Costa ini dikenal sebagai Rasul Kapataran. Orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati penginjil pribumi, salah satu penginjil pribumi yang mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini saatnya, ini waktunya. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah kita, siap sedialah kamu. Tuhan mau pakai kita. Di masa pandemi COVID-19 ini saya percaya Tuhan mau memakai saudara dan saya. Untuk apa? Untuk bisa pergi memberitakan Injil. Saudara enggak harus pergi keluar sekarang. Saudara cukup sampaikan firman Tuhan lewat online, lewat internet. Saudara punya teman, saudara punya orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bawa mereka dalam doa. Beri mereka firman Tuhan. Beri mereka kekuatan. Kalau mereka butuh didoakan, sudah nggak bisa datang. Sekarang kita bisa doakan lewat online. Kita bisa doakan lewat WhatsApp. Doakan mereka. Mereka butuh, mereka rindu ada orang-orang yang mengasihi dia. Yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Pakai waktu kita. Beri diri kita untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya paling tidak dalam 1 tahun ini, paling tidak setiap kita bisa menghasilkan 1 buah. Paling tidak 1 buah
Dari satu buah ini kita tidak tahu. Mungkin satu buah ini dia adalah Ananias. Lewat dia menghasilkan seorang yang bernama Paulus. Ananias mungkin gak terlalu dikenal. Tapi dari dia ada yang namanya Paulus. Sehingga bisa Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Bahkan sampai kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan saya percaya bawa terus firman ini. Berikan diri saudara untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan saya rindu untuk dipakai oleh Engkau. Saya rindu untuk dipakai oleh Engkau. Terima kasih. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami tentang apa yang sedang Engkau cari di masa-masa seperti ini. Engkau mencari seorang yang bisa menghasilkan buah. Engkau mencari penyembah-penyembah yang bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan Engkau sedang mencari pahlawan. Untuk menjadi seorang pahlawan tidak dibutuhkan orang yang berani. Tapi hanya dibutuhkan orang yang siap sedia, dan siap dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati firman ini, biar setiap kami mendengarkan firman Kau, firman ini akan menjadi benih yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih biar nama Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena lagu ini mengingatkan kita semua untuk selalu menjadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Puji Tuhan, haleluya. Oh, saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Pastor Romi yang telah memberkati kita semua, mengingatkan kita kembali kepada kasih kita mula-mula. Tuhan ingin pakai setiap daripada kita selama ada kesempatan yang sedang kita hadapi saat ini. Tadi saya ingat apa yang Pastor Romi katakan bahwa Gideon itu bukan seorang yang hebat, ya. Gideon itu adalah seorang yang penakut dan penuh keraguan, ya. Berapa banyak daripada kita, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa tidak layak dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat di luar kita, tapi Tuhan melihat yang di dalam kita. Hati kita yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Kita dengar tadi cerita tentang misionaris ke tanah Sulawesi Utara, luar biasa sekali. Mengingatkan kita kembali bahwa pertanyaan yang paling penting adalah, apakah Injil yang sudah kita terima, Injil kerajaan sorga yang sudah kita terima itu bisa kita teruskan kepada generasi kita selanjutnya? Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Anda dan saya. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita meteraikan di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Baik, mari kita tutup ibadah online kita pagi hari ini. Satukan hati kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan, sebagian daripada sabda-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Meteraikan setiap firman yang kami dengar akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, dan semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Salam satu sama lain di dalam sukacita Tuhan. Amin.